Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnati Tazkiyatun Azmi. NIM saya C03219004. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Humaniter yang diampu oleh Dr. Haji Abdul Basit Junaidi, MAG, yang berjudul Pengertian Jihad dan Perang Menurut Para Fuqaha. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian jihad menurut para fuqaha. Kata jihad berasal dari kata jihad yang bermakna berusaha. Secara etimologi, jihad berarti mencurahkan usaha, kemampuan, dan tenaga. Dengan kata lain, ia berarti bersungguh-sungguh. Sedangkan dalam terminologi, jihad berarti usaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai dan menolak hal yang dibenci. Selain itu, para ulama juga mengartikan jihad sebagai kesungguhan memerangi kaum kafir, berjuang melawan nafsu, setan, dan kefasikan, menyebarkan keimanan dan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh dunia. Ajaran yang bersifat individual ini merupakan suatu upaya pencapaian keselamatan. Sebab jihad merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghantarkan manusia langsung menuju surga. Hal ini didasarkan ayat Al-Quran As-Saff ayat 10 sampai ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang di dalam jannah. Itulah keberuntungan yang besar. Adapun jihad dalam arti luas tidak selalu bermakna perang atau mengorbankan pertempuran, sebab melangkah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dicapai dengan damai. Jihad dianggap sebagai suatu bentuk propaganda religius yang dilakukan melalui tindakan persuasif atau perang. Pada awalnya, turunnya wahyu di Mekah, penekanan substansi wahyu tersebut banyak menyinggung tindakan yang bersifat persuasif, seperti Nabi Muhammad mengemban segenap fungsi kenabiannya, yaitu memperingatkan orang-orang yang menyembah berhala, sekaligus mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditunjukkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 6 yang artinya, dan barang siapa yang berjihad atau jihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha kaya dari seluruh alam. Ayat ini mencerminkan untuk jihad dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, hingga Ibnu Rus memiliki konsepsi jihad fisabilillah sebagai usaha keras demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan panji-panjinya yang dijadikan jalan sarana menuju surganya. Akan tetapi, menurut Ibnu Rus, ungkapan jihad jika dikumandangkan lebih mengarah kepada pengertian melawan kaum kafir dengan senjata. Adapun materi yang kedua yaitu pengertian perang menurut fuqaha. Perang dalam Islam berasal dari bahasa Arab qital atau membunuh, ghazwa peperangan yang dipimpin oleh panglima perang secara langsung, harb yaitu perlawanan secara fisik. Sedangkan secara istilah, menurut Clausewitz, perang adalah politik yang ditunjukkan dengan cara lain. Perang dalam Islam diartikan sebagai qitalu al-kuffari fi sabilillah li'ila kalimatillah, yaitu memerangi orang-orang yang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggalkan kalimat Allah. Berdasarkan istilah syar'i itu, perang dalam Islam memiliki makna yang spesifik yang berbeda dengan makna bahasnya. Jadi perang adalah mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang kafir dalam rangka membela kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dengan kalimat lain, perang haruslah dilakukan semata-mata dengan niat untuk menegakkan kedaulatan Islam, bukan untuk hal lain seperti berniat menguasai negara lain, kemudian merampas semua yang bukan menjadi haknya, atau untuk mendapatkan kedudukan, pujian, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.